Halo semuanya, selamat datang di Kembali 2020, A Rebuild Bali Festival, sebuah program digital yang dihadirkan untuk menginspirasi, menstimulasi, dan menghubungkan kembali serta merevitalisasi komunitas Bali dan Indonesia yang dilangsungkan pada 29 Oktober hingga 8 November 2020. Kembali merepresentasikan revitalisasi dan dalam menghadapi tantangan-tantangan global, dan festival ini akan menyatukan orang-orang di Bali dan juga Indonesia, tentunya bersama dengan audiens internasional. Karena pada saat ini untuk melakukan perjalanan sangatlah tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka menciptakan koneksi adalah menjadi hal yang sangat penting daripada sebelumnya. Saya In Valentine hari ini akan memandu sesi Bali's New Era dalam Kembali 2020 dan sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang akan berbincang di sesi hari ini. Saya akan perkenalkan narasumber yang pertama mulai dari yang paling cantik, ada Ibu Ayu Sudana yang kini sedang ada di Dubai. Halo Bu Ayu. Halo Main. Bu Ayu atau Mbok Ayu nih panggilannya? Apa aja deh. Mbak Ayu aja ya, Muda biar juga boleh Mbak atau apa. Baik, Mbak Ayu adalah seorang pengusaha dan juga produsen kopi Bali. Dan beliau ingin meningkatkan masa depan kopi Bali. Bersama keluarganya tentunya ia sudah menanam kopi dengan cara alami dimulai sejak tahun 1980-an. Dan misinya adalah untuk memberikan dukungan kepada para petani kopi ya, dan petani yang lainnya juga dengan mempromosikan pendekatan yang paling organik serta berkelanjutan untuk penanaman kopi. Halo sekali lagi untuk Mbak Ayu. Halo, saya masih. Ya. Kabarnya baik ya di Dubai? Iya, saya baik. Astungkara ya, semua despite what happening ya di zaman era baru ini with COVID-19, I'm doing fine ya. Oke, kita lanjut dulu kenalan ke narasumber selanjutnya. Ada sosok yang tadi kayaknya memakai topi merah ya. Ada Bli Dwitra J. Ariana yang sapaan akrabnya adalah Bli Dadap. Hai Bli Dadap. Halo Iin, apa kabar? Baik, di Kintamani sudah gelap kayaknya ya. Di sini juga udah mulai gelap nih. Saya masih di bawah Kintamani, termasuk Bangli tapi bukan Kintamani. Termasuk Bangli. Baiklah, saya akan kenalin dulu nih Bli Dwitra atau Bli Dadap. Dia adalah seorang sineas yang akhirnya memutuskan untuk menjadi petani vanili. Nah, filmnya teman-teman ternyata sudah melanglang buana ke berbagai macam festival. Ada film yang berjudul Sang Pembakar, sudah diputar di Cinemasia Film Festival 2017, yaitu dilangsungkan di Amsterdam, Belanda. Dan tentunya film lainnya yang berjudul Petani Terakhir dinominasikan pula untuk film panjang dokumenter terbaik di Festival Film Indonesia 2016. Dan ternyata Bli Dadap ini juga belajar tentang pertanian melalui pembuatan film dokumenternya. Ini menarik untuk kita ulik nanti ya, Bli Dadap. Bersediakan untuk diulik lebih lanjut? Siap. Oke, mantap. Dan saya juga akan lanjut memperkenalkan narasumber yang ketiga, yaitu Anak Agung Gede Agung Wedatama. Anak Agung Gede Agung Wedatama, ya benar namanya. Takut typo nanti. Halo Bli Gung Weda. Halo. Sip, Good sudah evening. mengudara bersama kita ya kali ini. Sehat Bli Gung? Luar biasa. Luar biasa, asik nih semangatnya. Walaupun tadi sempat banyak drama kita ya. Semoga abis ini langsung lancar. Dan Bli Agung ini teman-teman merupakan sosok petani muda yang menggabunggan teknologi dengan pertanian. Nah, ini ternyata kuncinya dalam meningkatkan kehidupan petani Indonesia gitu. Beliau menggabungkan dengan sebuah aplikasi melalui Forum Petani Muda Bali, dan dia juga dengan platform aplikasinya sudah memberikan konsumen sebuah jembatan gitu antara produsen dan konsumen langsung tanpa rantai-rantai
tengkulak yang tentunya sangat panjang biasanya ya. Baik, sekali lagi saya mau sapa, masih bersama kita di sini ada 3 narasumber ya teman-teman. Kabarnya gimana nih kalau beli dadap di Bangli? Amankah? Aman, dingin, hujan. Dingin, iya udah jadi ngambil sweater ya tadi. Oke, yang pertama sih aku mau tanya dulu tentang gimana sih awal beli dadap, Bigong Weda, kemudian Mbak Ayu menekuni akhirnya dunia pertanian ini. Kalau beli dadap kan awalnya dari film gitu, dan tadi juga sempat aku sebutkan bahwa ternyata beli dadap ini belajar tentang pertanian lewat filmnya. Itu bisa diceritain dulu nggak? Kok bisa dari film ke pertanian gitu? Aku nih, mulai nih. Iya dong. Oke. Biar panas suasana di sana. Jadi udah sejak 2006 itu kan saya mulai menekuni film dokumenter. Dokumenter saya itu cenderung bukan industri, lebih ke film-film yang dibiayai oleh lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga lingkungan gitu. Jadi saya sering ditempatkan di daerah-daerah daerah-daerah agraris gitulah, daerah-daerah perdesaan dekat hutan gitu. Jadi di situ saya bertemu dengan sebagian besar petani. Nah, kemudian dalam perjalanan itu kan saya sebelum bertemu dengan kehidupan pertanian yang detail ya, karena saya membuat film dokumenter itu tidak syuting sehari, bisa syuting sampai berbulan-bulan di sana gitu. Akhirnya saya sangat akrab dengan orang-orang yang melakoni hidup sebagai petani itu. Dan setelah saya bandingkan dengan orang-orang yang saya temui sebelumnya yang bukan petani, kehidupan petani itu yang bagi saya itu lebih bahagia gitu. Pokoknya orang-orang yang paling bahagia hidupnya yang pernah saya temui itu yang profesinya sebagai petani. Yang menjadi petaninya. Dari sudut pandang apa lebih bahagianya? Dari sudut pandang misalkan mereka merdeka sekali. Mereka bekerja tidak sesuai pesanan sebagian besar. Memang dalam perjalanannya mereka sering mengalami seperti harga jatuh gitu karena mereka menanam sebagian besar benar-benar berdasarkan feeling apa yang akan mereka tanam gitu, bukan pesanan, bukan kamu sekarang harus tanam ini, kamu harus tanam itu gitu. Tapi mereka kan rata-rata sudah menjadi petani seumur hidup mereka petani gitu. Jadi mereka sudah hafal betul dengan siklus. Mereka bertahan sebagai petani terutama di daerah-daerah yang memang 100% orang-orang yang bertani itu benar-benar bertani. Beda dengan di Bali ya. Di daerah saya misalkan di sini, tidak ada orang yang 100% menjadi petani. Mereka masih nyambi menjadi buruh gitu. Jadi bertani itu hanya sambilan gitu. Nah, kalau di daerah-daerah seperti daerah transmigran gitu, daerah-daerah pelosok yang beda jauh kulturnya dengan di Bali gitu, jauh dari industri pariwisata gitu. Mereka sudah menjadi bangun tidur bertani. Mereka tuh nggak berhayal akan dapat proyek apa, akan dapat kunjungan apa pesanan handicraft gitu. Kalau di sini kan masih begitu, masih mengerjakan handicraft sambil memelihara sapi gitu. Akhirnya nggak ada yang fokus. Di daerah-daerah yang fokus mereka bertani, nah disitulah saya lihat mereka itu kok bahagia aja gitu. Mereka tuh orang-orang yang nggak punya cicilan. Mereka kalau nggak panen raya, mereka tuh nggak belanja gitu. Beda dengan kita yang lebih banyak, sepertinya kita lebih banyak melihat tetangga gitu ya. Tetangga punya apa, misalkan orang kampung sekarang trennya punya NMAX gitu, punya motor metik besar-besar itu gitu. Mereka karena akses ya gampang. Kalau di daerah pelosok tuh dealer motornya jauh gitu, nggak ada finance mau ke situ. Dan aktivitas pertanian itu kan bukan aktivitas yang bankable ya. Mereka nggak punya gaji bulanan gitu, finance nggak ada yang mau bayarin dia gitu. Apalagi terkenal misalkan di daerah yang sawit, harga sawit terkenal jatuh gitu, nggak ada orang bawa brosur sepeda motor ke situ gitu. Jadi mereka terbiasa, sebagian besar masih terbiasa hidup tanpa cicilan. Saya belajar dari mereka.
gitu. Jangan bermimpi atau jangan menghayal punya sesuatu kalau memang kita nggak di depan mata kita atau nggak di tangan kita itu nggak benar-benar pegang uang. Gitu. Itu prinsip hidup petani yang benar, apa namanya, dari situlah saya belajar gitu. Kayaknya begitu tenang hidupnya, merdeka, nggak terlalu berkeinginan lebih gitu. Begitu. Jadi hidup secukupnya gitu ya, bahagia sebesarnya. Betul, hidup semampunya lah. Kalau nggak mampu ya jangan coba. Jangan harap lebih. Menarik banget ternyata ceritanya Beli Dadap. Makanya saya ingin jadi. Ada lagi yang mau dicurahkan isi hatinya Beli Dadap? Itu dulu deh, nanti aja. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi sama Beli Dadap. Sekarang kita oper dulu pertanyaannya ke Mbak Ayu yang ada jauh di sana. Halo. Tadi kan udah sempat di-mention ya di awal, ternyata dari keluarga juga sudah terbiasa bertani. Kemudian apa akhirnya yang membuat Mbak Ayu merasa yakin bahwa bertani kopi adalah jalan saya nih sekarang dan akan konsisten di sana? Pertama-tama, jadi saya mau sharing sedikit ya, kenapa awalnya saya, awal dari mulai saya tertarik dengan menjalankan perusahaan keluarga ya, atau meneruskan atau perusahaan keluarga. Dari kecil saya sudah aktif di bidang pertanian dengan ibu bapak saya. Kalau nggak salah sih itu mungkin kira-kira dari umur 5 tahun ya mulai sekolah. Karena saya itu grown up, raised in a farming community, jadi ibu bapak petani. Jadi saya belajar untuk adaptasi dengan pekerjaan mereka. So example, setiap pagi kadang saya pack my spare clothes ya untuk ke sekolah sama buku segala macam untuk melihat keluarga saya. Jadi saya harus dari sekolah pulangnya itu nggak pulang ke rumah karena langsung pulang ke kebun melihat ibu bapak saya. Terus dari situ sejak umur 5 tahun saya udah observasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka di kebun. Sejak namanya juga anak kecil ya, jadi kita selalu terinspirasi. We want to do something what adults do gitu loh. Jadi saya observasi, apa sih yang mereka lakukan? Terus kadang saya bertanya banyak hal ke orang tua saya, ini apa, untuk apa? Terus bagaimana? Untuk pemetikannya kayak gimana? Jadi orang tua saya itu kadang mengupahi saya tuh untuk uang jajan atau apa. Udah deh kalau misalnya biar kamu tuh nggak mengganggu ibu bapak lagi bekerja, kamu mau nggak kalau nanti bapak beliin mainan baru atau sepatu baru untuk sekolah, mau ikut ini nggak kayak kompetisi. Jadi mereka bikin kompetisi. Siapa yang paling banyak memungut kopi di bawah kopi-kopi yang jatuh di bawah pohon ya. Nanti setiap akhir panen kamu bakal kita beliin toy baru segala macam. Jadi sebagai anak kecil yang sangat hidup yang berkecukupan, saya interested sekali dengan gimana caranya saya bisa dapat new toys, new books, or new clothes. Jadi setiap tahun saya always looking forward to harvest kan. Terus bersama ibu bapak saya juga ada beberapa ibu-ibu yang bekerja membantu pemetikan karena kalau panen kopi itu bisa berbulan-bulan dan sedangkan cara tahap pematangan kopi itu bertahap mereka. Jadi kita nggak bisa memetik dalam sekalian dalam sehari gitu misalnya kan. Harus mulai dari bulan Mei sampai Oktober dan kita perlu bantuan dari ibu-ibu petani lain untuk pemetikan itu. Bertahun lewat ya, bertahun-tahun setelah saya mulai sekolah untuk SMP ya, jadi kita tuh nggak ada sekolah SMP di desa saya waktu itu, tahun itu. Saya harus pergi ke Denpasar untuk sekolah dan juga sama SMA. Tapi dari kecil, anehnya ibu bapak saya nggak pernah menyuruh saya jadi petani. Makanya saya di Dubai sekarang. Jadi it's so strange gitu loh. Kenapa ibu bapak nggak pernah encourage anaknya sendiri untuk jadi petani? Karena banyak hal yang
mungkin terjadi yang saya belum pahami waktu kecil. Jadi mereka mikirnya, oke, gimana caranya dapat panen yang bagus, terus bisa menyekolahkan anak tinggi-tinggi. Jadi opposite banget dengan mungkin pemandangan beli Dwitra ya untuk melihat kehidupan petani kan. Terus sejak saya di Dubai, 2 tahun pertama saya kerja di hotel karena itu yang saya diajarkan di Bali. Jadi saya sadar bahwa pekerjaan di hotel di Dubai itu bukan dah sumber yang benar-benar menghasilkan income. Kalau misalnya kalau misalnya keluar negeri ya namanya juga pasti alasannya ya ini pengen mengimprove karir yaitu juga pengen mengembangkan untuk gaji kan biar bisa mendapatkan yang lebih baik daripada Indonesia. Jadi sejak itu saya berusaha untuk mencari kerjaan yang bukan di hospitality. Dan baru saya mengenal bahwa ternyata banyak unsur pekerjaan yang lain yang saya bisa lakukan hanya nggak di hospitality. 7 tahun bekerja di logistik, saya akhirnya mengerti bahwa sumber makanan itu sangat penting. Apalagi saya berbasis di Dubai. Hampir semua makanan di sini adalah imported. Jadi, example misalnya vanili atau kopi atau beras, semuanya. Hampir semua itu imported dan hanya beberapa hal yang bisa diproduce locally. Saya merasa kenapa saya di sini melakukan hal yang mestinya sangat bermanfaat di kehidupan. Jadi itu yang membuat saya pulang ke Indonesia, pulang ke Bali untuk memulai kopi ini karena pengen mengembangkannya ke internasional. Jadi untuk dari rantai yang sangat panjang kita bikin lebih singkat yaitu dari kebun langsung ke consumer sendiri seperti itu. Dan itu pun dimulai dari 3 tahun yang lalu sejak saya pulang ke Bali dan memulai meneruskan yaitu instead of kita supplying green beans ke lokal Tengkulak, kita juga sekarang menyuplai roasted beans yaitu finished product langsung ke consumer dan klien kita. Oke, wah menarik juga nih ceritanya Ayu ya. Kita dulu, kita langsung ke Bligung dulu ya. Hai Bligung. Hai Iin. Hai, wah background-nya udah ganti lagi. Ini masih pertanyaan yang sama ya. Atas saran Bu Ayu katanya harus. Oke, ini masih pertanyaan yang sama. Terus. Gimana nih awal Bligung Wedat terjun dan sampai sekarang akhirnya menekuni dunia pertanian? Apakah masih nyerempet-nyerempet atau mirip-mirip ceritanya sama Beli Dadap atau Mbak Ayu? Jadi terima kasih ya Iin dan teman-teman semua. Bahagia sekali malam ini saya didampingi oleh 3 wanita cantik ya. Tapi ternyata tadi setelah Dadap ngomong ternyata dia laki-laki. Tapi begitulah Yogi ya. Dia ini Yogi, jadi the real farmers, Yogi yang sejati. Jadi tidak yang beliau pelihara cuma tumbuh-tumbuhan. Beliau ini sampai lupa merawat dirinya kan begitu. Kenapa? Karena hanya bertani pekerjaan yang baik untuk hidup dan kehidupan. Hanya bertani pekerjaan yang base-nya on happiness. Karena happiness is the best business. Jadi menjadi petani, saya dengan bangga di mana-mana kalau berbicara atau apa mengatakan diri saya sekarang petani muda keren, tapi harus keren ya. Kenapa keren? Karena ada N. Kalau nggak keren, kalau nggak ada N-nya kiri. Jadinya. Kenapa keren? Ada N network ya. Sekarang kenal Bu Ayu, Dadap sama saya sudah lama sekali. Kalau berbicara sejarah, memang Dadap salah satu histori saya dulu. Dulu saya ketemu beliau di Songan ya, Dap ya. Dia mengikuti seorang lelaki aneh juga, lelaki aneh yang lain gitu. Beli pantai ada alam. Itu beliau dia masih bawa kamera kemana-mana itu. Belum jadi petani, masih totally pure filmmaker dulu. Jadi kita sudah development petani. Jadi intinya kenapa di pertanian, menurut saya adalah way of life. Mungkin destiny ya. Karena menurut saya orang Bali secara holistik
hampir semua DNA-nya itu petani. Karena Bali kan kalau kita ngomongin Bali, bantu ayah lindungi ibu. Ayah itu air, ibu itu pertiwi. Hanya petani yang bisa menjaga ayah dan melindungi ibu, bisa menjaga air dan menjaga tanah. Begitu. Pekerjaan lain kayaknya tidak ada, cuma petani. Petani itu holistik ya, ada pertanian, peternakan, perikanan. Terus dengan bertani kita bisa secara sadar menjaga kultur kita. Karena di Bali itu kan konsepnya agriculture, bukan agribisnis. Jadi pertanian berbasis budaya. Hampir semua budaya-budaya kita di Bali lahir dari pertanian. Entah itu gamelan, tari-tarian, tetabuhan, apapun, hampir semua dari pertanian. Oleh sebab itu tidak boleh namanya pertanian ini hilang di Bali. Dan sekarang kan impact pariwisata, hype-nya pariwisata 10 tahun belakangan memang membuat pertanian ini tergerus. Dan momen COVID ini bagus sekali, banyak teman-teman kita muda sekarang udah melirik lagi pertanian sebagai sektor yang strategik, bukan lagi second choice gitu, second opinion, tapi sudah menjadi main destination gitu, jadi tujuan utama. Jadi bangga sekali menjadi petani. Ingat, jadi petani harus keren, karena dengan petani kita bisa menjaga ayah dan lindungi ibu. Dan kami di Petani Muda Keren, Dadap juga, saya Dadap dan Bu Ayu juga saya rasa adalah petani muda keren. Kami bertani atas 3 visi, Mbak. Yang pertama itu organik atau nature farming. Dengan pertanian organik, kita secara sadar sudah menjaga ayah kita, menjaga ibu kita, menjaga akasa kita, menerapkan konsep Trihita Karana. Dengan bertani nature, kita mendapatkan vision yang kedua, healthy life. Tanah kita sehat, air kita sehat, petani kita sehat, konsumen juga sehat. Yang terakhir adalah sustainable business. Jadi bisnis yang sustain sampai akhir zaman. Karena pertanian adalah bisnis sampai kapanpun juga ya. Karena orang akan selalu butuh makan, orang akan selalu butuh air. Oleh sebab itu, kita harus bangga menjadi petani. Dan orang-orang Bali adalah orang-orang yang sangat holistik. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita bisa lihat hanya pertanian mungkin etalase bisnis yang masih sustain, yang masih berjalan baik. Semua orang sekarang fokus survive dengan cara menanam, begitu. Dan konsep menanam itu kan luar biasa sekali. Sekarang di Bali itu tantangan kita itu air, Mbak. Air di Bali itu semakin tahun semakin kecil. Sahabat kami, guru kami Sugilanus sempat bercerita sama kami, itu ada Dadap juga di sana, 2030 prediction Bali akan perang air. Karena air semakin sulit di Bali. Yang kenyataan, Mbak, 2020 ini kemarin Desa Les di Kecamatan Jejepule dan Desa Bangli di atasnya hampir perang karena air. Karena air di desa di atasnya ditutup. Jadi Desa Les nggak dapat air, hampir perang sudah. Gitu. Karena memang secara fakta banyak sekali desa-desa kita di hulu, bukan di hilir ya, di hulu, seperti Goblek, Tamblingan, Galungan, Lemukis, Kumpul, dan lain-lainnya di Buleleng dan Bangli serta Tabanan, sekarang nggak dapat air karena yaitu airnya semakin sedikit, mata air banyak yang hilang, hutan kita digunduli, ditebangi, gitu. Jadi isu ke depan air, catur danau kita bisa dilihat, Danau Batur, Danau Beratan, Tamblingan dan Buyan. Sekarang musim kemarau itu surut sekali. Kenapa surut? Ya karena mata airnya banyak yang hilang. Kenapa mata airnya banyak yang hilang? Ya karena pohonnya banyak yang ditebangi, jadi tidak ada yang nggak air lagi. Nah, ingat konsep, bukan karena ada air ada pohon, tapi karena ada pohon maka akan ada air. Maka banggalah jadi petani, apalagi Dadap, beberapa hari ini menanam ribuan gamal. Wah, karmanya luar biasa ini. Masuk surga kamu, Dap. Yogi kita. Jadi menanamlah, karena dengan menanam kita sudah secara holistik menjaga ayah dan lindungi ibu. Terima kasih. Lanjut dulu. Filosofis banget ya ternyata. Di balik kelihatannya gitu. Ternyata bertani atau menanam itu memiliki nilai yang sangat luar biasa gitu, seperti yang disampaikan Mbak Agung Weda. Nah, sekarang ini kan kita lagi dihadapkan pada kondisi yang serba nggak enak sebenarnya ya, pandemi, kemudian pariwisata yang belakangan ini dalam tanda kutip diagung-agungkan, ternyata limbung, goyah gitu. Apa yang terjadi di sektor pertanian, kata Mbak Agung Weda tadi, adalah sektor yang paling mampu bertahan, sektor pertanian. Nah, apakah ada nggak perubahan yang signifikan gitu? Sekarang di masa pandemi, pertanyaannya seperti ini, kemudian sebelumnya seperti ini. Apa perbedaan yang paling signifikan? Silakan Bigung atau Wayu. Oke. Jadi memang ini pun saya udah thought about it kayak like long time ago ya, sebelum saya balik ke Indonesia untuk membuka Bali Beans ya.
kita itu sebenarnya super rich gitu loh. Bali sangat, yang seperti Beli Agung bilang tadi itu, we can produce anything and everything in Bali when it comes to food. Tapi karena kita fokus kita lebih ke pariwisata, is something that kita agak lupa gitu loh. We also have something else potential that we can do gitu. Terus dampak yang kita dapatkan saat pandemik ini, karena saya juga buka usaha di Bali, Hopping, yaitu juga promoting Bali Coffee, Bali Beans, itu juga targeting tourism. And karena pandemik ini, our local business di Bali juga merosot jatuh. Dan untungnya kita juga ada ekspor yang membantu dari kejatuhan itu. Jadi jatuhnya nggak sakit-sakit banget ya. Dan masih kita survive, dan syukur kita nggak ada pengurangan karyawan, tidak ada pemberhentian atau petani atau mungkin menunggak gaji dari petani segala macam. Dan itu sangat penting, dan perubahan ini bakalan bisa terjadi di bidang lain juga. Example, di waktu pas Gunung Agung meletus, itu adalah pelajaran pertama juga mestinya sebagai sebagai Bali ya, itu pelajaran sebenarnya warning banget itu. Dan kita nggak boleh rely on dengan pariwisata. But yang kedua ini yang sangat-sangat dahsyat, yang mengejutkan hampir semua orang, dan juga Bali yang depending dengan 90% tourism. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa dengan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang awal dari good learning process for us. Jadi in future kita lebih bisa memanfaatkan apa yang juga ada, dan we not lie on our eggs in one basket gitu. Jadi kita nggak naruh telur kita di cuma satu basket aja. Kalau misalnya basket ini jatuh, jadi kita masih at least kita nggak punya kesempatan kan. Kalau misalnya kita lay it in two different buckets or different basket, kita masih punya sesuatu yang masih bisa kita jaga gitu. Kalau tantangan yang paling terasa di pertanian tuh di masa pandemi ini apa? Apakah bagian pemasaran, produksi? It's a bit confusing, karena confusing bagi petani dan juga bagi consumer dan juga investor. Kenapa? Karena banyak petani juga bingung, saya habis panen mau dijual kemana? Ya kan? Dan juga lebih parahnya itu banyak outlet yang tutup. Banyak penerbangan yang tutup, jadi petani itu bingung, habis panen ini kita mau bawa kemana. Terus juga bagi investor juga, kalau saya mau beli barang ini, saya mau apakan. Dan sedangkan sitrus logistik juga melunjak jauh ya, jadi lebih mahal karena banyak transportasi yang lebih mahal karena ada larangan segala macam. Jadi disconnection di antara market dengan petani. Jadi kita misalnya contohnya saya nih di Dubai kan. Waktu pandemic started, saya tuh panicking. Saya berborong-borong beli banyak hal di supermarket, dan banyak supermarket yang empty. Sedangkan apa yang terjadi di Bali itu opposite. Ibu petani-petani saya itu di rumah sedang, kalau mereka nggak jual, jadi mereka konsumsi sendiri bahan-bahan yang mereka produksi. Jadi itu yang dampaknya. Dan sedangkan untuk kedepannya kita nggak tahu dan bagaimana bakalan kelanjutannya, dan juga banyak petani yang mungkin sekarang confused bagaimana caranya memprediksi future gitu loh, untuk apakah mereka harus menanam, apakah mereka harus memang enggak, kalau misalnya enggak, mungkin income apa yang mereka bisa dapatkan, itu aja. Jadi jawaban itu adalah it's confusing time untuk everybody. Oke, tadi menarik banget poinnya tentang konsumsi pangan. Akhirnya petani walaupun tidak menjual, akhirnya dikonsumsi sendiri. Nah, mungkin menurut pandangan Beli Dadap nih, misalnya, gimana sih ketahanan pangan di Bali sebenarnya kalau melihat dari situasi seperti ini gitu? Kan di Bali sebenarnya juga kita sangat tergantung gitu sama pasokan pangan dari luar Bali, terutama sayur gitu, buah. Kalau menurut Beli Dadap, meneropong nih ceritanya, ketahanan pangan Bali itu sebenarnya gimana sih?
terutama di kondisi sekarang gitu? Kalau menurut saya, daya dukung Pulau Bali ini sangat kuat ya, tangguh untuk mendukung kehidupan semua orang yang sedang berada di Bali saat ini. Mau itu yang orang yang sudah lama ada di Bali, mau orang yang baru di Bali beberapa tahun, kemudian ketika pandemi diam di Bali, itu Pulau Bali ini masih bisa mendukung kehidupan mereka. Itu setidaknya dari segi pangan. Seandainya semua tanah-tanah di Bali ini dioptimalkan pengelolaannya untuk tanaman pangan, lahan-lahan tidur. Nah, saya mau cerita pengalaman saya di masa pandemi gitu. Saya punya 5 kebun baru di masa pandemi. Gitu. Jadi di masa pandemi ini ada kesadaran baru teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu, orang-orang Bali gitu, untuk kembali merevitalisasi pertanian gitu loh. Mereka ngeh gitu, ternyata pariwisata begitu rapuh. Nah, saya tidak jauh-jauh mencari contoh selain selain saya sendiri gitu yang melihat betapa pandemi ini sebenarnya membawa dampak positif gitu bagi orang Bali. Kemudian contoh yang agak jauh adalah adik saya yang sudah lama tinggal di Denpasar, kemudian mengelola sebuah biro perjalanan travel gitu. Kemudian karena pandemi benar-benar tidak ada penerbangan, sama sekali tidak ada turis, kemudian mereka pulang kampung sekeluarga, pulang ke Songan. Adik saya menikah ke Songan, ke kaki Gunung Batur. Nah, sampai di situ dia membantu orang tuanya bertani bawang. Dia cukup terkejut gitu. Satu keluarga besar generasinya, ipar saya dan sepupu-sepupunya gitu, mungkin sebagian dari kalian kenal dia gitu. Dia juga aktivis, kemudian satu keluarga bikin travel, sangat kelihatan ininya, keberhasilannya, maju pesat lah travelnya, mobilnya banyak. Tiba-tiba pandemi, mereka pulang. Mereka bingung mau ngapain gitu. Tapi sambil bingung mereka sambil bertani karena memang keluarganya bertani gitu. Kemudian mereka baru bertani sekitar 2 bulan. Satu keluarga itu panen bawang seharga 60 juta. Ketika diseriusin gitu, harga bawang cukup bagus, di angka 20.000 gitu sudah masuklah hitungannya gitu. Artinya mereka udah nggak khawatir lagi gitu. Oke lah, nanti ada pariwisata, kita akan mengerjakan lagi. Setidaknya mereka akhirnya punya kesadaran baru bahwa memang orang Bali untuk bertahan hidup di Bali itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat seandainya tidak meninggalkan dunia pertanian gitu. Saya pun berprinsip demikian ya gitu. Bagi saya kan selama ini melakoni kehidupan berkesenian gitu. Ya silahkan bilang saya seniman gitu. Saya seniman film. Setahu saya leluhur orang Bali itu tidak ada yang menjadi seniman gitu. Seniman itu adalah identifikasi dari orang luar gitu. Semua tari-tari legendnya Bali, musik-musik legendnya Bali, gamelan gitu, pelukis Bali, undagi Bali atau apa, itu semuanya petani. Jadi waktu senggang mereka digunakan untuk berkesenian gitu. Jadi kesenian adiluhung tersebut gitu, baik seni rupa, seni seni suara gitu, seni gerak gitu, teater, kemudian seni arsitektur gitu. Itu seperti kata Gung Weda tadi, memang lahir di kultur agraris, lahir mereka sambil panen padi menyanyi gitu. Mereka waktu senggang kusak-kusik bikin patung gitu. Nah, itu yang saya coba lakukan sekarang gitu. Hanya saja media saya kan film. Saya bukan berarti meninggalkan film loh. Sampai hari ini saya masih ada proyek film. Ketika pandemi kemarin saya masih mengerjakan 8 film, 8 dokumenter pendek. Kebetulan kerjasama Asosiasi Dokumenter Nusantara, kebetulan saya ketuanya di Bali, kemudian mendapat kepercayaan dari Dirjen Kebudayaan untuk membuat merekam pandemi gitu. Dari situ juga saya belajar dengan dapat kesempatan bikin film di masa pandemi. Kemudian saya belajar juga gimana sih pandemi di Bali gitu. Beberapa tempat saya kunjungi membuat dokumenter pendek dan ternyata
kemampuan bertahan orang-orang di Bali itu cukup ini kok, cukup kuat gitu. Cukup kuat walaupun memang kita tidak bisa mengatakan mereka apakah selamanya akan kuat gitu. Karena memang apa ya, kita harus akui gitu ya, apa namanya, kadang seringkali kebijakan pemerintah dengan apa maksud saya, kebijakan pemerintah itu sering tidak konsisten gitu, tidak berumur panjang. Tiba-tiba kebijakan yang terbit hari ini tiba-tiba dianulir gitu, diganti dengan kebijakan ini. Sekarang harus begini, besok harus begitu. Jangan pakai masker, besoknya harus pakai masker gitu. Tiba-tiba ada jangan pakai masker, tiba-tiba harus lockdown, oh jangan lockdown, pusing gitu. Tapi seandainya gitu didukung oleh apa ya, pemerintah juga lebih apa namanya, harus menganalisa lebih dalam keadaan gitu, harus benar-benar apa harus matang gitu bikin kebijakan biar masyarakat tuh nggak bingung gitu. Sebenarnya kalau selama ini kan kayak dilepas gitu, tapi dilepas aja bertahan kok gitu. Syukurnya di Bali kan ada komunitas yang sangat kuat yang namanya adat gitu, solidaritas cukup tangguh di Bali gitu. Apa nyambung ke proyek kebun saya yang di masa pandemi itu saya punya 5 kebun baru. Jadi orang Bali itu sebagian besar yang bekerja di pariwisata. Pariwisata kan sangat memberikan ini ya, memberikan apa penghasilan yang lumayan gitu bagi orang Bali, sehingga rata-rata penghasilan orang yang tinggal di Bali itu di atas rata-rata penghasilan orang yang sebagian besar di luar sebagian besar wilayah di luar Bali gitu. Nah, walaupun juga mungkin harga di Bali lebih mahal gitu, tapi setidaknya di Bali tuh nyari duit itu gampang gitu. Nah, di masa pandemi kawan-kawan saya gitu, kawan-kawan saya yang anggap saya seangkatan saya yang sudah mungkin hampir belasan tahun bekerja ya setamat kuliah gitu. Mereka rata-rata sudah punya yang hidupnya benar, yang hidupnya lurus gitu, mereka punya tabungan gitu. Mereka punya tabungan, satu sisi mereka sadar gitu, sekarang mau berinvestasi di bidang apa gitu. Mereka tuh ingin punya investasi. Investasi apa yang cocok gitu. Nah, kemudian bertanya pada saya dan saya tawarkan pertanian gitu. Saya sampaikan bisnis plan saya dengan sangat sederhana sekali karena kawan-kawan saya tersebut, rata-rata kawan-kawan dekat saya, termasuk kawan-kawan No Stress, halo kawan-kawan No Stress, mereka juga berinvestasi pada saya, gitu. Pokoknya rata-rata teman SMA, teman-teman kuliah, gitu. Saya kan banyak punya teman kuliah, karena saya 5 kali kuliah nggak tamat-tamat, gitu. Jadi kaya saya dengan teman. Saya juga bekerja di banyak sekali bidang, gitu. Dunia film mempertemukan saya dengan banyak sekali orang. Sebagian investor saya itu adalah filmmaker, ada yang seniman yang lain, ada pegawai negeri gitu. Nah, mereka dengan uang yang apa namanya sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar karena investasi di pertanian juga sebenarnya tidak mahal gitu seandainya mau. Hanya saja mungkin kawan-kawan petani harus sedikit lebih meningkatkan ininya ya apa namanya levelnya gitu. Pertanian itu aktivitas pertanian kita itu harus mulai di mungkin nanti Bung Eda yang lebih banyak akan bercerita ya. Kita harus tingkatkan gimana caranya biar bisa menjadi semacam tempat orang yang tidak ingin bertani ikut terlibat bertani secara langsung, tapi bisa berpartisipasi gitu. Bisa berinvestasi gitu. Gimana caranya menata kebun kita atau aktivitas pertanian kita itu agar sebenarnya banyak sekali orang yang sangat tertarik di bidang pertanian. Karena apa? Karena mungkin semua orang sadar selama manusia punya perut itu pasti butuh makanan. Dan itu jawabannya adalah pertanian gitu. Apalagi ya? Pokoknya gitulah. Pokoknya pandemi ini adalah peluang bagi saya. Dan saya membuktikannya itu. Oke. Ini kayaknya belajar kuliah umum langsung ya kita di sini ya. Materinya berat ternyata. Tapi menarik banget poin dari Beli Dadap tadi ya. Pertama tentang kebijakan pemerintah, terus ternyata pandemi yang
kita mungkin di awal sempat dikagetkan gitu, aduh ada hantaman pandemi seperti ini, tapi ternyata itu malah menjadi peluang untuk sektor pertanian. Nah, selanjutnya aku akan ke Bigung Weda, nyambung tadi mungkin cerita dari Beli Dadap, karena aku juga punya satu pertanyaan nih, bagaimana akhirnya kita bisa menanamkan kesadaran kepada anak-anak muda terutama ya, pertanian loh yang menguatkan kita selama ini, pertanian loh yang menjadi jawaban di tengah kondisi pandemi atau hantaman-hantaman yang lain, ternyata sektor itu yang mampu membuat kita bertahan. Silahkan Bligung, apakah jawabannya dari masalah itu? Saya bangun dulu, Mbak. Tadi saya benar-benar tercengang dengan pemaparan Dadap yang begitu asik. Memang kalau diskusi sama Dadap biasanya kita memang tidak cukup 6 jam, Mbak. 8 jam, 12 jam sampai pagi biasanya kalau diskusi. Satu semester. Emang beliau ini pendongeng yang sangat asik. Iya, benar. Jadi mungkin saya mulai dari, terima kasih Mbak Ayu, tadi pemaparan juga bagus sekali. Jadi memang every moment is momentum. Jadi COVID ini is a great momentum untuk kita di Bali. Jadi momentum untuk apa? Momentum untuk pembenahan ke dalam, untuk internal. Jadi konsep kepompong, jadi kenapa diikat, kenapa kita dimaskerin, kenapa kita dilarang keluar, ternyata memang itu momen bagus buat kita, secara kosmik. Jadi memang kita kosmik yang membuat kita harus berubah secara lebih baik lagi. Secara personal kita ditantang untuk lebih spiritual lagi, untuk lebih menjaga emosional, untuk lebih sabar, untuk lebih sehat, begitu, dan hal lain. Secara bisnis dan aktivitas memang kita dipaksa untuk memperbaiki organisasi, mungkin finansial, mungkin manajemen dan sebagainya, memang lebih banyak ke internal. Dan ini momen bagus sekali. Dan untuk Bali, ini adalah momen untuk perbaikan Bali secara holistik lagi, secara benar. Karena selama ini Bali itu salah arah, menurut kami, di petani muda keren. Karena selama ini pertanian digunakan sebagai objek pariwisata. Jadi agriculture supporting tourism. Terbalik ini, harusnya kan tourism yang supporting agriculture. Contoh, sebelum pandemi, jadi saat ada tamu, baru kita menanam padi, baru kita membajak sawah. Begitu. Jadi memang itu hanya digunakan sebagai atraksi. Seperti itu. Teman-teman banyak sekali membuat agrowisata, agrokopi, kopi luwak, untuk mendatangkan tamu. Jadi saat ada tamu, baru dia membuat kopi. Gitu. Saat tamunya nggak ada, saat bule nggak ada, ya akhirnya kopi luwaknya tutup seperti sekarang. Jadi banyak salah kaprah. Jadi yang harus dibenahi di Bali adalah memang tourism supporting agriculture. Bagaimana kita membuat aktivitas pertanian itu, experience itu, sehingga nanti mendatangkan pariwisata. Jadi tourism as a bonus, bukan as a main activity. Jadi main activity kita harus kembali ke weight kita dulu, ke leluhur kita dulu, ya bertani kayak kata Dadap tadi. Bonusnya nanti aktivitas tari-tarian, ada gamelan dan sebagainya. Dan itu menjadi bonus pariwisatanya. Seperti itu. Dan memang konsep pariwisata inilah yang ke depan dengan pandemi ini banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami sekarang sudah sadar. Karena development kami, kalau kami di Petani Muda Keren sekarang, Mbak, banyak sekali development kita di desa-desa. Kita fokus membangun desa lewat pertanian. Di Tembok, di Goblek, di Kertelangu, di Payangan, dan banyak desa-desa lainnya. Kita jadi sudah membuat banyak sekali kebun-kebun baru. Jadi momen COVID ini kan momen orang reurbanisasi. Dengan gratis, dengan tanpa upaya apapun, orang-orang yang dulunya di Denpasar, di selatan, kembali ke desa. Ada bonus demografi di desa. Cuman bonus ini menjadi dua mata pisau. Bisa menjadi musibah atau masalah. Karena kan tiba-tiba, contoh di Tembok, tiba-tiba 800 orang pulang kampung. Mereka butuh makan, mereka ngajak keluarganya, mereka jadi beban buat desa, menjadi beban buat keluarganya. Nah, kalau dibiarkan, 3 bulan, 4 bulan, akan menjadi stres, akan menjadi chaos bisa desanya. Karena akan terjadi kriminalitas dan sebagainya. Dan itu sekarang banyak terjadi di Bali. Walaupun tidak menjurus sampai kriminalitas, ya benar kata Dadap tadi, saya geser sedikit, Bali itu secara suplai aman. Secara suplai aman. Jadi kita tidak mungkin kelaparan di Bali. Apalagi kita punya adat yang sangat menjaga masyarakat kita di Bali lewat Banjar. Begitu. Jadi kalau ngomongin ekonomi sedikit, memang kita sempat minus 11 ekonomi kita di kuarter semester pertama akhir. Semester kedua awal malah, minus 10, sekarang minus 11. Tapi baik-baik saja. Memang demand kita habis, 16 juta wisatawan hilang, suplai kita tinggi. Yang terjadi di Bali itu bukan hyperinflasi, bukan inflasi atau bukan hyperinflasi, tapi bisa mengarah ke deflasi, Mbak. Jadi antara demand dan suplai lebih banyak suplai. Banyak sekali sayur nggak laku akhirnya, dan itu menjadi masalah sebenarnya. Karena daya beli kita hilang, banyak teman-teman kita ke PHK, jadi tidak bisa membeli lagi. Tapi di lain pihak, itu menjadi advantageous buat kita di Bali, kalau kita benar memanage-nya. Nah, di Tembok, di Goblek, kita manage itu.
surplus pangan tadi itu. Jadi masyarakat kita yang terdampak pandemi yang pulang kehilangan pekerjaan, kita ajak bertani, padat karya, desa membayar harian berupa upah walaupun cuma cukup buat makan. Nah, hasil dari bertaninya itu dibeli oleh desa, dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi uang berputar di desa saja. Begitu BLT diberikan untuk pangan. Jadi uang berputar di desa sehingga desanya hidup. Dan sekarang di bulan Oktober ini, sudah bulan ke-8 pandemi, sudah berjalan cukup bagus. Nah, di Goblek lain lagi masalahnya. Di Goblek itu kendalanya air. Kemarin petani kita di sana tidak bisa menanam karena tidak ada air. Dan akhirnya kita bekerja, datangkan air sehingga sekarang kita bisa menanam di sana. Jadi sebenarnya permasalahan kita di Bali itu banyak sekali dan solusi holistik itu memang pertanian. Karena pertanian itu padat karya, orang bekerja, orang sehat, orang kenyang. Nah, kalau orang sudah kenyang, mau ajak ngobrol apa aja enak. Mau ngobrolin seni, mau ngobrolin bisnis, mau ngobrolin politik, it's okay. Tapi kalau masih lapar ya rentan buat kita. Seperti itu. Jadi memang every moment is momentum, momen COVID ini momen positif buat kita. Kalau saya pribadi secara aktivitas, memang di COVID ini kami melahirkan banyak sekali digital platform yang baru. Ada Farmer Apps. Farmer Apps kami sekarang sudah benar-benar 4.0. Kita sudah bisa monitoring kebun dari jarak jauh. Kita tahu pH atau kelembaban dan sebagainya. Kita juga sudah bisa sekarang executing jarak jauh, nyiram pupuk dari remote sudah bisa. Jadi luar biasa. Terus yang kedua, Bos Fresh sudah beranak pinak untuk penjualan kita. Kita ada platform sayur baik. Kita punya pasarubud.com, punya pasarbadung.com, dapur alami. Banyak sekali platform kita yang membantu petani-petani PMK untuk memasarkan produknya. Terus kita juga ada fintech Nabung Tani. Saya bersama teman-teman di Petani Muda Keren, di Dengar Sumerte, Dadap juga, dan yang lain. Jadi kita crowdfunding, Mbak. Dadap sudah melakukan dengan sangat baik. Tapi mungkin belum berbadan hukum resmi ya. Kalau kita karena harus lapor ke OJK dan sebagainya, kita berproses. Kemarin kita privatisasi dari kami saja dan ternyata berjalan baik. Jadi dari masyarakat Bali kepada petani Bali. Benar sekali tadi konsep dari Mbak Iin dan Dadap memang kalau bukan orang Bali ya tidak, siapa lagi yang harus menjaga pertanian ini. Kalau kita tidak jaga, ya seperti sekarang, banyak tanah-tanah kita di Bali dimiliki oleh bukan orang Bali, bahkan orang asing. Dan itu rentan buat kita secara budaya. Karena hanya orang Bali saya rasa yang bisa menjaga budaya Pulau Bali. Jadi oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman yang menonton hari ini, ayo jaga pulau kita dengan minimum jagalah tanah kita yang sudah kita miliki dengan mengaktifkannya menjadi produktif. Bagaimana caranya ya bisa bergabung dengan kita di Petani Muda Keren, bisa lihat di page kita di Forum Petani Muda Bali. Kita akan bantu teman-teman kita, banyak sekali, ada champion, ada Dadap champion Valili, ada Beli Dengar Sumerte, ada Bluan Rinaye, ada Bluan Serye, ada Gede Suparman, banyak sekali. Kita fokus di bidang kita masing-masing. Mau di Kopi ada Komang Sukarsana, ada Ketut Sudismo, ada Windu juga di sana. Jadi kita komplit sekali. Tim kita bisa bersatu di sini untuk secara holistik membuat integrated value chain farming. Jadi sistem pertanian terintegrasi dari hulu sampai hilir. Karena pertanian itu nggak bisa terputus, Mbak. Jadi hulunya harus dipegang untuk bikin kualitas, hilirnya dipegang harus untuk bikin pasar. Jadi kalau ini nyambung, ya kita akan berkeadilan sehingga kesejahteraan bisa kita capai. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Lanjut lagi. Saya menyimak pemaparan dari Bligung, dari Bli Dadap, begitu juga Mbak Ayu, itu apa ya, ikut merasa optimis gitu dengan akan masa depan pertanian di Bali nantinya. Semoga makin banyak ya para muda di Bali terutama yang melaksanakan pertanian yang berkelanjutan, berkeadilan seperti yang sudah dijalankan oleh Bligung dan kawan-kawan gitu. Kemudian menyinggung sedikit tentang era baru sekarang nih, pandemi. Akhirnya ada pernyataan dari pemerintah Bali, Gubernur Bali Pak Wayan Koster bahwa sekarang ini adalah era baru, dan waktu itu beliau katanya ingin mengubah paradigma tentang Bali yang selama ini terkenal dengan pariwisata yang masyhur, segalanya tentang pariwisata begitu ya, dan sekarang akan digeser katanya ke pertanian. Tapi apa sih hal pertama sebenarnya harus diperhatikan pemerintah, atau kebijakan apa nih yang paling mendesak yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pertanian di Bali? Bligung atau Mbak Ayu mungkin? Oke. Ini ide yang sangat bagus, dan bagi saya yang berkecimpung di petani sangat bersyukur sekali ya. Wey, finally gitu loh. Jadi justice for the farmers. Tapi seperti yang saya bilang tadi juga, I think it's very exciting move. However,
kita nggak boleh cuman berpatokan dengan pertanian juga. Pertanian yang apa namanya, kita juga masih harus tetap ada pariwisata yang saling balance gitu loh. So you know, when you want to invest in something, kalau misalnya kalau nggak mau your chance going to be apa namanya, you know, you need to use the chance. That's how I look at it as business. Jadi aku tuh orangnya nggak mau learn something in one thing gitu loh. Jadi aku harus learn to in different thing. Jadi untuk mengembangkan pertanian kita juga harus tetap juga pariwisata juga dijalankan. Karena agriculture ini nanti kalau misalnya kebanyakan panen di Bali without overseas marketing dan juga kita mau bawa kemana hasil pertanian kan. Jadi my opinion untuk government apa namanya Pak Gubernur Pak Wayan Koster, this is great idea, but however he has to do it in correct way. Satu, kita nggak boleh apa namanya itu merubah sistem pertanian yang kita sudah ada. Example, the sustainable way. Seperti Agung Reda bilang tadi, beberapa daerah di Bali ini pun udah kekurangan air kan, karena banyak sudah hutan-hutan yang di pegunungan itu pohon-pohonnya ditebang. So if we all gonna do that, kita nggak bakalan ada air kan dalam berapa tahun ke depan. Jadi example di tempat saya di Plaga kita tuh altitude kita tuh 1.100 meter above sea level. Jadi sangat important kalau kita tuh menanam kebun itu ada pohon pengindangnya. Jadi pohon-pohonnya tetap ada. Dan we can plant anything and everything underneath pohon itu gitu loh. Dengan memanfaatkan hasil yang what is given to us, but it's not that we kind of forcing it untuk mendapatkan panen yang besar. Nah, untuk menyupport itu kita harus juga developing kind of you know like the right people, the right equipment. Jadi and then juga the right kind of like quality control and the right marketing strategy. Untuk saat ini bagi saya untuk fokus into marketing di dalam dan di luar negeri, saya juga berpikirnya apa sih tujuan ini kalau kita misalnya mengembangkan pertanian? What is our goal? Oke, misalnya semua orang kecimpung di pertanian, but after that what's going to happen gitu loh. Jadi kita harus not just encourage us to grow and become a farmer, but what we're going to do about it. Example, I would expect, kita lebih expect untuk marketing yang bisa yaitu dalam local and international. Jadi dalam marketing ini saya listkan beberapa ya. Jadi marketing ini mungkin it started from Bali to start with. So example, the moment we open the tourism, kita harus mulai doing local marketing, yaitu encouraging all the local businesses to use local produce. Because so far banyak perusahaan-perusahaan di Bali khususnya masih pakai produk luar negeri. Example, kalau misalnya kita sudah berkecimpung di bidang vanilla, coffee, or sayuran, why we have to import some other stuff from negara lain dibawa ke Indonesia, dan harganya pun kadang lebih murah daripada harga dari hasil kita sendiri. That is satu hal yang saya tidak mengerti ya. Terus yang ke apa namanya, digital marketing itu sangat juga penting sekarang, di mana new era ini orang berinteraksi di bidang online. How do we do about this? Okay, maybe we improve, example, the internet quality, you know, like make more accessible in di bidang pertanian yang ada di Bali. Jadi setiap petani pun bisa belajar untuk mengakses dia digital marketing dalam lokal, pakai Google AdWords, do some course. Jadi itu yang sangat penting untuk shifting us to go for, to do farming community, farming in the farming industry. Terus bagi saya juga exhibition sangat penting, and government events juga di bidang marketing sangat penting. Jadi logically kalau kita pengen promoting produk kita,
he should start from us first. We should start it from us as consuming. Karena banyak sekarang lokal kelihatan cool banget gitu loh. Ngopinya di mana? Starbucks. You know, it's for me, it's just like you are embarrassing me, you know. Karena kadang banyak produk-produk yang keluar dari Indonesia dalam bentuk raw, oke? Jadi diolah di luar negeri dan kembali ke Indonesia dan harganya itu pun 3 kali lipat. And that it should be changed from us, okay? And then kedua, learn where is we as a local, we need to start drinking quality. This pandemic has taught us to look after what we going to consume, what is goes inside our body kan. Jadinya apa yang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana cara penanamannya, adakah chemical, jadi kesehatan itu lebih penting sekarang saat pandemik, apalagi menjaga immune system. Itu yang perubahan yang sangat penting untuk dari diri sendiri. Terus general changes, mungkin setiap government events atau saat ada kunjungan dari luar negeri atau dari menteri apa atau dari menteri luar negeri atau apa organization, let's presenting our local product. Local product means presenting our raw local product dengan produk kita sendiri, but the way the marketing it should be the way they kind of like the trend, you know, like the market demand. Example misalnya kalau orang Amerika yang datang berkunjung, jangan dikasih kopi tubruk, you know. Jadi kita kasih kopi yang memang disajikan di cara di Amerika, mungkin black americano, tapi dengan hasil bumi kita sendiri untuk interaksi memikat investor untuk menginvestasi di bidang kopi. Terus juga hospitality sector yang saya tadi bilang, mungkin on airport juga ya, untuk saat ini promosinya semua in tourism. Jadi pas baru landing dari airport itu saya pertama lihat itu udah pictures of waterfall, picture of swing. Jadi nggak ada promosi yang benar-benar agriculture. Hey, kita cuman nggak punya pariwisata aja loh gitu loh. Jadi there is no message from the government to say, hey, we produce vanilla, hey, we produce coffee, or hey, we produce organic vegetables that you can export to Singapore or to Prague atau kemana. Itu sangat penting. Dan juga influencer untuk saat ini nih katanya banyak pemerintah meng-hire influencer untuk influencing what happening in Bali kan. Why can we not use them to influence our product as well? So that way we can get more exposure from attracting to attract investor dari luar Indonesia. Karena at the end of the day, this pandemic also taught us not to just rely on local market. Jadi kita juga harus memang berpatokan dengan international market, dan itu sangat penting. Saya tambahkan juga lagi sedikit ini dari untuk international promotion ya. Indonesia punya namanya International ITPC ya, jadi International Trade pokoknya mereka tuh bekerja di bidang representing Indonesia di bidang agriculture. At the moment they're doing really fantastic job in Dubai especially. Why can we not expand more into different countries and then start advertising what we are good at? Itu sangat-sangat penting sekali. And this is the big one for me, minimizing import, which is saya sudah discuss tadi ya. Seperti example, if we produce vanilla in Indonesia, hanya beberapa negara yang bisa memproduksi vanilla dan kita adalah salah satu negara itu. Jadi kita bersyukur banget with our tropical environment di Indonesia itu, we can grow anything and everything. Not many other countries can do it gitu loh. Jadi manfaatkan saat ini untuk minimize the import by actually make it in Indonesia as a export hub. So basically supplying the world, because also pandemic taught us food is the most important thing that people need right now gitu. Jadi
itu sih yang mestinya harus change ya. And then obviously logistic is also very important. Karena saat ini mungkin saya juga nggak tahu sama Agung sama Pak Pak Dadap gimana logistiknya ya dalam bidang ekspor ya. But for me, kadang logistik it doesn't make sense, so complicated with documentation. To send sampel aja dari Indonesia kadang is so complicated. Kadang dan juga nggak seperti itu juga harga dari pengiriman barang ini pun juga kadang melebihi dari harga barangnya sendiri. If we cannot send sample overseas, how can we attract investor to invest and to buy our product? So for me to send sample it should be just easy gitu loh, maksudnya mestinya gampang, nggak usah nggak usah berbelat-belit dah ya. Jadi ini sangat penting. Bisa ini ya lebih tanggap gitu, mengambil langkah. Jadi biar langkah-langkah yang diambil tuh memang bisa bekerja dengan efektif untuk pertanian kita ini. Nah, sebenarnya ini saya masih punya banyak sekali daftar pertanyaan di kertas ini. Yeah. Tapi ternyata waktunya tinggal sedikit. Mungkin ini jadi salah satu pertanyaan terakhir untuk Bli Dadap dan Bli Dadap. Ya. Melihat kondisi sekarang nih, pandemi selain menjadi pukulan untuk kita semua, sekaligus menjadi titik balik kembalinya kita ke pertanian, bisa dibilang begitu ya. Nah, menurut Bli Gung dan Bli Dadap, apakah masa depan pertanian ini memang berada di titik balik ini, kemudian akan meroket lagi dan orang-orang akan bersama-sama bertahan dengan pertanian ini, ataukah ini hanya jadi semacam tren? Gimana? Siapa dulu? Di masa depan kira-kira pertanian ini optimis nih, pandemi ini menjadi titik balik gitu. Saya dulu, oke? Ya, Bli Dadap silakan. Oke, saya saya suka baca-baca tentang Bali masa lalu gitu. Gimana ketika bule baru datang ke Bali, apa yang terjadi ya, di hayalan saya yang terjadi dulu tuh persis seperti sekarang gitu. Yaitu bule-bule yang ada di Bali itu sekarang lebih yang terutama yang bersinggungan dengan saya gitu adalah bukan bule-bule yang mereka menjadi turis, mereka ingin berwisata gitu, tapi mereka memang orang yang pertama terjebak karena pandemi, yang kedua adalah orang-orang yang terjebak juga karena bisnisnya macet di sini, nggak bisa pulang juga gitu, dan akhirnya mereka justru, terutama yang berinteraksi dengan saya ya, mereka justru memberikan kontribusi buat kehidupan buat orang di Bali gitu. Bayangan saya malah idealnya kita banyak mengundang orang asing ya, nggak harus dari barat, pokoknya orang dari luar negeri itu untuk memberikan gimana caranya kita mengkondisikan gitu agar mereka itu bisa memberikan kontribusi lebih bagi Bali gitu. Apakah nanti dengan kebijakan pariwisata kita nanti setelah dibuka pariwisata lagi kita perlu memfilter orang-orang yang masuk ke Bali gitu. Perlu lebih ketat lagi, misalkan menanyakan kamu mau berwisata apa ke sini gitu. Apakah hanya mau pindah minum bir saja atau misalkan mau berwisata benar-benar berwisata budaya sehingga nanti menghasilkan diskusi-diskusi kebudayaan gitu, atau mau berwisata agrikultural gitu sehingga membangkitkan diskusi-diskusi pertanian ketika mereka sedang berkunjung, bukan sekedar melihat-lihat saja gitu, bersenang-senang saja. Bahkan nantinya bayangan saya mereka yang akan berinvestasi juga gitu untuk memajukan pertanian gitu. Nah, khususnya saya yang bukan bertani dalam rangka pandemi gitu ya. Saya yakin atau seandainya pun mereka orang-orang berhenti bertani ya saya akan tetap bertani gitu. Dan saya yakin juga orang yang ketika sementara mungkin sebagian besar ya saya bertanya dengan pada beberapa kawannya kawan juga, kan kami juga sering melakukan obrolan-obrolan online seperti ini. Memang sebagian dari orang-orang yang
mereka masih merasa sementara berhenti dari pariwisata. Gitu. Mereka masih sebagian besar berharap bahwa pariwisata akan segera pulih dan mereka bisa kembali mengeluarkan mobilnya dari garase dan menjemput bule ke airport, mengantarkan bule jalan-jalan gitu. Tapi kabar baiknya adalah walaupun masih sebagian kecil, seperti ipar saya itu, mereka ada kesadaran baru bahwa ternyata nggak kalah gitu. Ketika kita memang serius tinggal di kampung, kita bisa menyamobraya dengan saudara-saudara yang ketika hiruk pikuk pariwisata sedang rame-ramenya itu kita agak berjarak dari kampung gitu, kita sekarang bisa hidup lebih lebih kekeluargaan lebih terbangun, dan ternyata peluang hidup juga ada di desa gitu. Nah kemudian nyambung sedikit ke tentang organik yang saya lakukan. Organik inilah yang membuat kebun saya ini dilirik oleh investor gitu. Termasuk dari bule-bule yang terjebak karena pandemi ini gitu. Pernah saya kedatangan 2 investor besar. Nanti Mbak Ayu silahkan tanya kawannya Mbak Ayu itu, partner saya si Rex itu. Ada 2 investor besar yang mau datang ingin berinvestasi di di perkebunan kami ini gitu. Nah, mereka mau menyiapkan sebuah ATM unlimited untuk membangun perkebunan, tapi kami nggak mau gitu. Saya dan partner saya itu berprinsip bahwa besar terlalu cepat itu juga tidak terlalu bagus gitu. Dan saya juga berpikir bahwa nanti seandainya ada orang yang berinvestasi terlalu besar gitu, dia akan menguasai arah jalannya perusahaan gitu. Termasuk organik ini nanti mungkin akan ditinggalkan gitu, saking mengejar untungnya gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Ini terakhir ya. Nah, kalau terakhir saya mau cerita tentang apa yang saya alami kemarin tentang bayangan saya itu kan pemerintah sekarang tuh janganlah ini bedakan pandemi dengan tidak pandemi, itu harus dibedakan. Janganlah mencari untung terlalu banyak di masa pandemi gitu. Kita semua ini sedang susah gitu. Tapi masih aja ada kebijakan-kebijakan yang langsung pada pertanian ya. Kemarin itu kami di sini disumbangin bibit kelapa. Satu kepala keluarga itu 1 pohon. Untuk apa coba gitu? Masa pandemi nyumbangin bibit kelapa 1 pohon gitu, kapan mau panen tuh gitu. Makanya saya atau kami di sini langsung berpikir, ini proyek buang-buang duit nih. Harusnya jangan di masa pandemi lah pemerintah bikin program-program gitu. Pemerintah harus bikin di masa pandemi ini harus bikin program yang tepat dan cepat gitu. Cepat memberikan dampak, cepat memberikan manfaat bagi orang yang menerima program tersebut gitu. Janganlah yang yang kalau istilah saya itu mencari untung terlalu banyak di masa pandemi. Kita semua sedang susah. Nah, kemudian pada masyarakat kita harus tingkatkan solidaritas di masa pandemi gitu. Kita tingkatkan solidaritas dari tingkat keluarga gitu. Kita harus solid. Kita nggak bisa pergi terlalu jauh. Saudara-saudara kita itu nggak bisa mencari kerja lagi. Sebagian besar nggak bisa lagi mencari kerja ke yang di kota lagi gitu. Yang perantau-perantau tersebut karena memang tidak ada pekerjaan di kota. Di sini saja gitu, di kebun saya sekarang sudah menampung 15 tenaga kerja yang 5 karyawan saya itu adalah PHK-an hotel, villa, travel gitu. Nah, kemudian solidaritas itu harus dibangun, kemudian masyarakat di sekitar tempat tinggal kita juga harus solid, saling dukung gitu, saling bantu. Misalkan di lingkungan pertanian ya saling berbagi bibit, menginformasikan pertanian, kemudian di tingkat yang lebih luas misalkan masyarakat desa kota gitu. Tidak harus semuanya ikut bertani. Iin nggak mau berpartisipasi di pertanian, nggak harus ambil cangkul, ikut ke desa, ke nyari sawah, nyangkul, nggak harus begitu. Ada cara lain, berinvestasi, berbelanja, membantu distribusi, nah seperti itu. Nah kemudian kita harus hemat, kita harus pinter-pinter nih, mana yang penting, mana yang nggak penting gitu. Kayaknya pandemi akan panjang gitu.
Kenapa saya berpikir pandemi akan panjang? Teman-teman ingat nggak? Kita Bali ini masih loh dihantui oleh rabies sampai hari ini, gitu. Penyakit anjing gitu. Ini penyakit manusia aja, apalagi penyakit manusia yang nggak mungkin manusia ditembak mati gitu ya. Mungkin kalau di Korea Utara isunya, yang kena penyakit ditembak, sama seperti anjing di Bali. Ini rabies tembak gitu. Nah, binatang yang rabies yang bisa ditembak sampai sekarang tuh masih loh itu rabies itu. Masih loh ada wisatawan yang takut datang ke Bali, terutama mereka-mereka yang punya trauma rabies di negaranya atau keluarganya pernah digigit, pernah kena rabies gitu. Disitulah saya pesimis sekali pandemi ini cepat berakhir. Makanya kita harus hemat, kita harus pintar-pintar nih. Bersyukurlah kalian yang masih dipekerjakan oleh perusahaan gitu, misalnya. Bersyukurlah kita yang sudah menemukan kehidupan baru gitu. Pertahankan, nggak usah kita terlalu spekulatif hidup gitu. Kecuali memang benar-benar sudah peluang udah benar oke lah, clear, kita harus jalankan ini, kita beranilah banting setir, agak hati-hati gitu, walaupun ya seperti kata ini peluang gitu, tapi kita harus matangkan gitu. Nah kemudian seperti kata Mbak Ayu tadi, pandemi ini kita harus kreatif, nyambung ke hemat tadi ya, apa-apa yang masih bisa kita kerjakan melalui online gitu. Bensin mulai hilang loh di Bali. Solar mulai dijatah kalau saya bawa truk itu beli solar tuh dicatat tuh. Udah berapa kali nih Pak Dadap nih beli solar gitu. Di pom bensin tuh kalau beli solar sekarang serius dicatat. Udah berapa kali nih gitu. Saya nggak tahu apakah ini pandemi, apakah ini kebijakan pemerintah yang kok pandemi diketatin begitu sih gitu. Saya juga nggak ngerti. Apakah ini di Bali saja, saya kurang paham. Yang jelas tiba-tiba saya beli solar, nomor HP berapa, platnya dicatat gitu. Nggak boleh beli solar lebih dari yang dijatahkan gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada waktu nanti ntar lagi. Oke, terima kasih Bli Dadap. Ini kita sebenarnya agak terburu-buru gitu ya, padahal masih pengen banget nanya ini, nanya itu. Kita move ke Bli Gung Weda dulu deh. Sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol kita hari ini, Bli Gung masih di sanakah radarmu, Bli Gung? Masih masih menemanimu dengan setia. ya? Terpesona lagi kah dengan pemaparan Bli Dadap? Selalu. Mungkin masih ini sih pertanyaannya, apa yang Bli Gung lihat nih pertanian di Bali sekarang dan di masa depan arahnya nih akan kemana kira-kira? Kemudian ini pertanyaan penutup ya, sekaligus untuk sesi kita hari ini, model pertanian yang ideal untuk Bali, apakah dia? Seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi, memang COVID ini great momentum untuk Bali. Karena biasanya saat ada Great Depression, akan hadir long prosperity, akan hadir kejayaan yang lama. Kan biasa begitu ya. Tahun 1919 ada flu Spanyol, ada Great Depression, setelah 1930, habis itu kan Perang Dunia Kedua ya, habis itu ya dunia baik-baik saja selama. Dan saya yakin memang momen COVID ini memang momen begitulah gitu. Jadi setelah ini akan sangat baik dunia. Memang time we doing investment ya sekarang yang paling baik, investment dalam bidang apapun. Karena banyak orang sekarang takut berinvestasi, ya sekaranglah kita saatnya berinvestasi. Nah kalau saya sih kalau di Bali, karena memang fokus kami di Bali, berinvestasilah di bidang pertanian. Karena kita ngomongin SDGs Mbak ya, Sustainable Development Goals. Jadi memang ada 3 hal yang akan sustain sampai akhir zaman. Yang pertama itu pertanian, pangan, pertanian, peternakan, perikanan. Yang kedua itu air. Yang ketiga itu alternatif energi terbarukan, energi baterai, energi air, udara, matahari, dan sebagainya itu. Dan kalau kami fokus di pangan, pertanian, peternakan, perikanan. Bali, ngomongin Bali secara tourism. Nanti kita masuk ke pemerintah ya, Bali secara tourism. 5 tahun terakhir, pengamatan kami, tourism Bali itu sudah berubah. Jadi kalau dulu orang datang ke Bali hanya untuk selancar, lihat keindahan alam, honeymoon. 5 tahun terakhir orang datang ke Bali itu sudah tidak untuk itu. Mereka untuk healing, Mbak. Untuk healing, untuk retreat, untuk yoga, dan memang ke sana gitu. Dan ini tren itu sedang berlangsung di Bali dan tiba-tiba pandemi. Nah, momen pandemi ini momen kita baik sekali untuk kita menyempurnakan momen itu di desa, gitu, di kampung-kampung, di desa-desa, strength the village gitu, lewat tourism agriculture. Jadi tourism supporting agriculture. Jadi kita buat aktivitas retreat tadi, yoga tadi, nggak usah di villa, nggak usah di resort, jadi di kampung saja, di desa saja. Dan itu
secara main, secara platform harus kita buat main utamanya di pertanian. Karena masyarakat desa, kayak saya bilang tadi, memang di Bali itu memang konsep yang paling benar itu adalah tourism supporting agriculture. Jadi pariwisata itu bonus saja. Tidak ada pariwisata nggak apa-apa. Jadi masyarakat itu bertani fokusnya untuk pangan, untuk bersuka cita, untuk berbahagia, untuk berkegiatan membanjar gitu. Jadi karena dengan bertani masyarakat Bali itu sebenarnya bisa menjaga Bali. Orang Bali terkenal nama pariwisata jarang loh Mbak bisa membanjar, jarang loh bisa modalan gitu loh. Saking sibuknya 24 jam. Kalau kita bertani ya aktivitas itu bisa kita lakukan. Banyak di Ubud contohnya, di Ubud kan bagus sekali konsepnya, egaliter dibuat sama apa namanya leluhur di sana. Jadi hampir semua konsep homestay seperti itu. Jadi apa namanya masyarakat bisa menjaga budaya dengan sangat baik begitu karena mereka apa namanya berkegiatan, berpenghasilan lewat rumahnya sendiri begitu. Dan ini sekarang sedang kita copy paste di desa-desa yang ada di Bali lewat platform-platform kita dan memang ke depan untuk menjaga ini kita harus buat platform. Apapun itu. Kalau online ya online as a supporting ya. IT always as a supporting business. Memang mainly bisnis tetap di offline. Di aktivitas masyarakatnya, di kolaborasi, di pekerjaan holistiknya. Online is as a supporting business, like Airbnb maybe. Kan sekarang ini ngetren sekali Airbnb, couchsurfing gitu. Ngetren sekali, apa namanya, dan itu harus kita garap, harus kita grab, harus kita ambil peluang-peluang itu untuk kita lakukan di desa-desa di Bali. Dan itu sedang kita lakukan. Dan kalau tadi ada pembicaraan, masyarakat desa itu apa namanya, kangen pariwisata benar karena apa namanya itu sudah menjadi habit kebiasaan. Cuman Mbak, yang kami rasakan di desa-desa yang sudah kita develop, minimum istrinya tidak ikut balik ke pariwisata. Jadi pun dia harus balik minimum setengah saja. Jadi setengahnya masih tinggal di desa. Jadi kalau ada 800 orang pulang ke satu desa, minimum 400 yang kembali ke pariwisata. 400 orang tetap menjaga desa dengan aktivitas holistik di pertanian gitu. Karena kemarin secara nyata hampir 80% kemarin masyarakat yang kita ajak bertani semua terdampak seperti driver, tour guide, fighters dan sebagainya yang di pariwisata Punapi bagaimana sekarang? Wih, becek Niki kan bagus ini gitu. Jadi Niki yang asik kan dan kenapa nggak kita buat tamunya bakti beriki gitu. Jadi mereka sadar kenapa nggak kita bawa tamunya saja ke desa. Kita di sini ajak mereka bertani, kita ajak mereka trekking di sini, agak cycling di sini. Desa ini mendui waterfall, desa ini mendui punya laut, punya pantai, beberapa desa punya air terjun, beberapa desa punya gunung gitu. Jadi sekali mereka mulai sadar sekarang. Jadi memang 20-30 tahun terakhir, 3 dekade terakhir ini, kan memang masyarakat kita tercuci ya otaknya karena mereka lupa. Gitu. Dengan momen COVID ini bagus sekali. Kalau saya sih optimis. Memang kalau ngomongin COVID akan selesai cepat, ya pesimis sama ya. Cuman saya optimis untuk meraih Bali will be better. Bali will be great again gitu. Bali akan hebat kembali. Nah, tadi terkait pemerintah, kami orang Bali ya. Jadi konsepnya B itu bakti, A itu aktif, L itu lagas, lugas, semangat, itu independen. Kalau kami ngomongin bakti ya bakti sama Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa, bakti sama guru swadhyaya, bakti kepada guru WCC, pemerintah, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru kita. Nah kalau sama pemerintah, kalau kami pribadi, kalau saya secara personal, kalau pemerintahnya tidak baik, ya kita bikin baik. Kalau pemerintahnya baik, kita bikin lebih baik lagi. Kalau saya melihat positif saja, hal negatifnya biar Dadap nanti yang bahas. Gitu. Kalau saya melihat dari sisi positifnya, karena aktivisnya beliau gitu. Kalau saya melihat dari hal positifnya, jadi kalau secara positif pemerintah itu sekarang itu Pak Koster sudah membuat 2 kebijakan bagus. Yang pertama terkait Pergub 99, itu terkait pemasaran. Jadi hotel di Bali itu 60% harus menyerap produk dari hotel dan apa namanya petani-petani Bali begitu. Jadi diwajibkan, Mbak. Hukumnya wajib. Dan kami PMK sudah MOU kemarin, cuman karena terkendala COVID, akhirnya karena hotel-hotel tutup, kita nggak terlaksana. Yang kedua, di hulu itu di hilir ya. Di hulu mereka pemerintah membuat pergub namanya Bali Pulau Organik. Jadi apa namanya, memaksa lah masyarakat Bali, petani Bali untuk bertani organik. Walaupun benar kata Dadap, ada ironi-ironi kecil. Declare pulau organik, tapi yang disubsidi pupuk kimia, begitu. Declare pulau organik, tapi kita belum punya lembaga sertifikator organik. Tapi kita semoga pemerintah memperbaiki itu ya. Bisa optimis. Bali itu akan kembali hebat lagi. Jadi dengan orang-orang seperti Dada, Panambo Ayu, ada teman-teman di Ubud, dan teman-teman muda lain, di petani muda keren juga, di anak alam juga, banyak sekali komunitas hebat di Bali, yang Astung Kare bisa menjaga Bali ke arah yang lebih baik. Dan tadi terakhir, jadi petani itu, penjaga tatanan negara Republik Indonesia. Jadi pemuda tangguh dan pemberani gitu ya, petani. Jadi perjuangan tiada akhir namun indah. Banyak sekali hal positif kalau kita kupas petani itu. Jadi memang
aktivitas pertanian tidak cuma di on farm, Mbak. Jadi petani itu ya holistik dari hulu sampai hilir. Eksportir juga petani. Terus membuat cabai menjadi sambal juga petani. Membuat kentang menjadi keripik juga petani. Jadi marketing itu juga petani. Jadi emang kita pekerjaan yang holistik. Jadi tidak semata-mata petani itu harus kotor-kotor, harus di kebun, harus mencangkul. Tidak. Gitu. Jadi kita harus, karena kalau tidak ada Mbak Ayu nih, nggak ada yang jualan kopi. Gitu ya, petani jadi sengsara gitu. Petani kopi jadi sulit jualannya. Cuman dengan adanya Mbak Ayu kan kita tahu. Dengan ada aktivitas petani di hilir ini kita tahu ternyata kopi yang dibutuhkan pasar itu kopi yang satu petik merah, yang kedua kopi yang organik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dari edukasi itulah di hulu kita buat kualitas. Memang aktivitas pertanian itu ada perhatikan, pertama itu membuat kualitas, yang kedua itu kontinuitas, terakhir baru kita ngajar kuantitas. Jadi memang dengan membuat kualitas, dengan membuat kontinuitas, akhirnya kuantitas akan mengikuti permintaan pasar. Mungkin itu sedikit dari saya. Kayaknya jangan ditutup dulu deh. Ini baru pada panas teman-teman kan. Kita baru pada mulai seru. sudah mau ditutup. Ya, terima kasih, Mbak Iin. Silakan. Oke, terima kasih Bligung. Iya ya, saya juga kerasa banget tadi loh. Padahal pertanyaan saya nih di list masih banyak banget gitu sebenarnya. Iya. Tadi udah dikasih reminder, waktunya udah mepet. Kayaknya ini juga udah melewati waktu yang ditentukan. Jadi nanti kita lanjutkan obrolan-obrolan di pertemuan-pertemuan lain ya. Misalnya di luar Zoom mungkin nanti bisa main ke kebunnya Bidadap, terus main ke tempatnya Bligung. Boleh ya? Boleh dong. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bidadap, Mo Ayu, dan juga Bligung Weda untuk sharing-sharingnya hari ini. Dan saya yakin teman-teman yang menyaksikan tayangan ini pasti juga akan termotivasi dan merasa bersemangat kembali. Dan saya yakin optimis itu tetap harus dijaga. Jangan takut ke desa ya, karena desa adalah masa depan. Begitu mungkin kurang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil dari bincang-bincang seru kali ini. Masih banyak banget pertanyaannya. Nanti ya, janji kita ketemu lagi di sesi yang lain di luar Zoom meeting ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Bali's New Era hari ini. Dan kembali 2020 tentunya dapat terwujud berkat dukungan dari Yayasan Mudraswari Saraswati dan juga patron program dan para donaturnya. Patron program ini dibuat untuk mencari bantuan demi keberlangsungan festival dan juga yayasan. Dan dengan memberikan kontribusi yang berharga bagi yayasan dan juga patron program, Anda akan terlibat langsung dalam menyelenggarakan festival-festival dari Yayasan Mudraswari Saraswati pada waktunya nanti. Dan kontribusi Anda akan menjamin masa depan wadah lintas budaya bagi kata-kata, gagasan, budaya, dan seni kreatif yang paling bermakna di Indonesia. Jangan lupa untuk ikuti terus @ubudwriterfest di Instagram, Twitter, dan Facebook, atau kunjungi ubudwriterfestival.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai patron program. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan program Bali's New Era di Kembali 2020 dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.